Sungguh kami heran akan kasih-Mu itu ya Tuhan. Juga kuasa-Mu yang demikian dahsyat yang telah kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kembali kepada kami untuk benar-benar bisa mengerti apa yang Engkau maksudkan dengan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Teristimewa dengan hubungannya Paskah kebangkitan-Mu pagi hari ini. Kami mohon Tuhan yang ada di dalam hati hamba-Mu untuk mengungkapkan isi hati-Mu ya Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu ini kepada anak-anak-Mu yang percaya dalam nama-Mu. Karena tanpa pengertian yang dari Engkau secara pribadi, kami tidak mungkin bisa mengerti, karena Engkau demikian luar biasa rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau adalah Sang Penebus dan kebangkitan. Itulah rahasia yang terbesar yang Engkau akan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon terus Engkau berbicara selanjutnya kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya, siap membuka hati dan siap mendengar firman Tuhan ini, katakan dengan iman. Amin. Ya, shalom. Ya, shalom saudaraku. Ya, inilah hari kebangkitan ya Tuhan, yang luar biasa saudara. Jadi intisari ya saudara, kalau nggak ngerti intisari ini, saudara kan terlalu bingung ya. Ikut kekristenan ini menjadi hampa, kosong ya. Nah, pagi hari ini kita buka saudara ya, rahasia kekristenan ya, yang dimaksud percaya Tuhan Yesus itu apa sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya saudaraku, kekristenan itu yang harus kita percayai adalah hanya dua saudara, yaitu kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, dan mendamaikan kita dengan Bapa oleh karyanya, oleh darahnya di kayu salib. Asal kita percaya darah tersebut, bahwa darah itu bukan sembarangan, tapi lambang dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Asal kita percaya, kita dilahirkan kembali. Ya, itulah menjadi teknon atau anak Allah yang balita, bayi sampai balita, belum dewasa. Ya, jadi itu sudah terjadi kemarin ya, hari Kamis, 2000 tahun yang lalu, tapi diperingati hari Kamis. Makanya kekristenan sebetulnya yang paling utama itu memperingati Paskah ini saudara. Ya, bukan yang lain, yang walaupun yang lainnya boleh diperingati, tetapi yang paling utama dan terutama sekali adalah memperingati kematian Kristus. Ya, yaitu kemarin Jumat Jumat Abu apa gimana? Ya, pokoknya kematian Kristus. Kalau percaya kita ditebus, nah anak Allah. Nah ini di sini termasuk banyak saudara, ya, termasuk lumayan banyak, ya. Paling banyak memang Kristen KTP, saudara. Asal sekedar Kristen ditulis di KTP Kristen karena orang tuanya Kristen. Tapi yang kedua adalah Kristen sudah lahir baru, saudara. Ya, nah ini termasuk lumayan banyak lah, ya, termasuk lumayan banyak. Nah. Tetapi saudara, mereka itu nggak nyampe ke arah minggu kebangkitan saudara. Walaupun ngomongnya iya, tetapi prakteknya tidak. Jadi Kristen yang sungguh-sungguh terdiri dua kelompok. Kelompok yang memang sudah lahir baru, percaya darah penebusan Yesus telah menebus aku, mengampuni aku sebagai anak Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari
Dia masih menggunakan kekuatan sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Memang orang ini suatu saat misalkan dia tidak murtad, ya, benar-benar terus ikuti Tuhan, memang ada jaminan keselamatan, saudara. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menunjukkan, ya, bahwa dia itu ada Yesus di dalam dia. Alias dia menggunakan kekuatan sendiri, ya, yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan yang ada di dalam hati kita untuk menjalani hidupnya. Nah, ini yang sulit sekali, saudara. Jujur saja, saya saja juga bertahun-tahun lah ya mencari, ya. Mencari pun tidak ketemu. Ketemunya apa? Karena pewahyuan dari Tuhan. Jadi saudara mendengar pengajaran ini nggak bisa dengan otak, walaupun otak mencerna, tetapi yang penting hati terbuka. Bukan, Tuhan, aku nggak ngerti makna kebangkitanmu. Ya, katanya engkau mengalahkan maut, ya, hidup berkemenangan. Nyatanya saya tidak, masih sering benci orang, sering kecewa, sering takut, sering ini, sering itu yang negatif. Katanya engkau mengalahkan itu semuanya. Katanya damai sejahteramu di dalam aku, sukacitamu di dalam aku. Kenyataannya masih tetap beruang hidup saya. Mungkin uang saya banyak, mungkin jabatan saya tinggi dan seterusnya. Tetapi nyatanya firman-Nya ini nggak sesuai dengan apa yang aku jalani. Nah, jadi inilah yang luar biasa yang akan kita bahas pagi hari ini. Dengan beberapa orang ini, saudara ingin mendapat kasih karunia, ya, jadi sudah mau datang mendengar, buka hati saudara. Ini luar biasa, nggak ada di tempat lain, saudara. Ya, luar biasa sekali kalau kita sampai klik dengan Tuhan. Ya, jadi ingat ya saudaraku. Jadi kita Paskah ini sebagai satu paket, ya, di samping mati di kayu salib, tapi dia juga bangkit hari ketiga. Ini satu paket. Ya, jadi seperti manusia hidup, ya, di samping dia lahir sebagai balita, ya, dia juga diharapkan orang tuanya untuk menjadi dewasa. Ya, kalau bahasa aslinya wios, orang Kristen yang dewasa, di mana dia sudah bisa menerima apa yang telah Tuhan sediakan atau wariskan kepada dia. Ya, itulah saudaraku yang harus saudara tekuni, hayati, selidiki, dan mohon Tuhan menyingkapkan rahasia. Seperti tadi ada pujian itu disebutkan demikian, ya, ada kuasa kebangkitan hidup di dalam aku. Sudah kan saudara ngalami? Sudah? Amin, ya. Yang sudah berarti amin. Yang belum jangan amin. Ya. Malah justru berdoa, aku mohon sesuai teman-temanku yang amin, berarti ngalami. Aku belum ngalami kuasa kebangkitan itu. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun saya merayakan, tapi nggak ada apa-apanya. Aku percaya sebagai anakmu Tuhan, tetapi aku nggak pernah ngalami kuasa kebangkitan itu. Mohon Tuhan singkapkan rahasia. Karena tanpa penyingkapan Tuhan tidak mungkin bisa. Percaya saja, sehebat-hebatnya orang khotbah, sehebat-hebatnya guru mengajar Alkitab, tanpa Tuhan menyingkapkan pribadi, nggak bisa. Mungkin saudara bingung mana ada begitu. Yang penting kan praktek firman. Betul, praktek firman. Tapi praktek tanpa Roh Kudus itu sama dengan agamawi. Nanti ujung-ujungnya untuk diri sendiri lagi. Dan ujung-ujungnya pilih-pilih firman. Nah, sekarang saya mau kasih tahu saudara. Bagi yang sudah amin, ya, atau bagi yang belum, nggak apa-apa, dua-duanya baik, ya. Salah satu tanda saudara bahwa kita sudah benar-benar mengalami Tuhan yang bangkit itu adalah begini, ya. Salah satu tanda yang nyata sekali ini. Saat kita mendapat kata-kata atau tindakan atau
apapun lah yang tidak menyangkutkan hati kita, alias kita mungkin tersinggung atau biasanya marah, ya. Kalau kita benar-benar sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, disitulah saudara, keajaiban itu terjadi saudara. Yang muncul itu harusnya marah, tetapi yang muncul bukan marah saudara, malah ada kesejukan, ya, bisa menjawab dengan apa? Tidak marah, ya, adem. Di sini ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Harusnya marah, harusnya ngamuk biasanya, tetapi ada satu pribadi lain yang menanggapi kata-kata itu, ya, kata-kata yang atau tindakan yang menyakitkan kita. Yang muncul justru kasih Kristus, ya. Justru kita mendoakan orang yang salah kepada kami. Kalau tanpa itu enggak mungkin firman Tuhan yang mengatakan ampunilah musuhmu dan berdoalah dan berkati dia. Enggak mungkin bisa kalau dengan kekuatan sendiri. Jadi kalau saudara sudah mengalami itu, teruskan. Ya, itu adalah salah satu tanda bahwa saudara telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yaitu Paskah, ya, yang hari Minggu ini. Kalau belum, kalau masih berdedek, masih benci, masih dendam, masih sakit hati, masih ingin dipuji, masih ingin ya dihargai orang dan sebagainya, saudara belum sampai situ. Percaya saja omongan saya, ya, karena firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sekali lagi ini bukan karena khotbah, ya saudara, tetapi pewahyuan. Khotbah hanya perantara saja. Saudara harus klik dengan Tuhan sendiri. Sekarang kita buka, ya. Galatia 1 ayat 12. Ya, ini ayat yang gak pernah dibaca, saudara. Galatia 1 ayat 11. Ya, Galatia 1 ayat 11 dan 12. Ya, ini kunci supaya kita benar-benar klik, ya, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Ya. Bukan karena kuliah, bukan karena sering baca firman, bukan karena sering kebaktian, bukan karena memberi persembahan yang banyak, bukan saudara. Ya. Walaupun itu semua ya baik saudaraku, bukan salah. Tapi ini dulu yang penting. Ayo baca. Galatia 1 ayat 11-12. 2, 3. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, ini penyataan ini pewahyuan, nyata menjadi nyata. Jadi kekristenan yang kasih karunia ini, di mana Yesus telah mati dan bangkit, bukan sekedar mati, itu benar-benar ada nyata Yesus yang bangkit itu di dalam hati kita. Dan ini bukan pengajaran manusia, saudara, tetapi harus benar-benar kita menghubungkan diri, ya, dengan terus beriman dan berdoa, dengan jangan ngeyel, ya, jangan dilawan, nah, tapi terima, ya, bahwa ini semua penyataan dari Engkau, maka aku siap menerima Tuhan. Sudah puluhan tahun, ya, saya belajar firman, buntu terus, pusing. Nah, mohon, karena ini penyataan pewahyuan dari Engkau, hanya Engkau yang bisa menyingkapkan Alkitab setebal ini, hanya Engkau. Tidak ada yang bisa. Ya. Buktinya, ya, sampai hari ini kekristenan ini mungkin ya ratusan, ya, sekte, macam-macam sekali. Alkitab juga versinya macam-macam, saudara.
Memang mereka semuanya baik, tujuannya nggak salah, saudara. Tetapi tanpa pewahyuan maka muncul yang macam-macam itu, saudara. Ya, ada model ini, model itu, penterjemah ini, penterjemah itu. Ya, mereka menekanannya berlain-lain. Tetapi kita akan belajar Tuhan Yesus saja ini. Ya, nah, jadi ini penting saudara ketahui, saudara. Pewahyuan. Pewahyuan ini bukan mesti di gereja, saudara. Ya. Bisa-bisa sedang mandi, ya muncul, saudara. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau nyata bagiku. Ya. Nah ini juga pengalaman tidak bisa ditiru ya. Bisa juga sedang masak, bisa juga sedang nyetir, muncul. Ada suatu pribadi Tuhan yang, oh aku benar. Punya Tuhan sekarang. Ya. Luar biasa sekali, saudara. Ini yang kita perlu pelajari, saudara. Ya. Karena kalau kita salah, saudara, ya sekarang kita mundur, ya, mundur ke pasal 1, ya Galatia, ayat 1 sampai ayat 10. Ini pelajari ya, saudaraku. Ini saya sering ngajar ini di Zoom, saudara, dan berapa orang ya bertobat benar-benar percaya mengalami Tuhan. Mengalami bukan mukjizatnya, saudara. Mukjizat sih gampang bagi Tuhan ya. Mau bangkrut jadi nggak jadi. Mau mati nggak jadi. Gampang. Udah Tuhan Maha Kuasa, gampang sekali. Betul, saudara. Yang sulit itu kita untuk percaya kepada Dia, bahwa Dia Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit hari ketiga. Tujuannya mengasihi kita supaya kita punya hubungan kembali. Lah ini sudah punya hubungan belum kita? Nah itu yang susah bagi Tuhan, jujur saja. Bagi Dia saya apa gampang, saudara. Wong jelas tahu berapa puluh tahun yang lalu waktu istri saya lagi pusing uang, saudara. Aduh, pusing uang, saudara. Tuhan ngomong, percayalah kepadaku. Tidak musim pun engkau bisa menuai. Terus diberi penglihatan, tangannya begini muncul ikan. Nah, ada lagi metiki buah, ya, buah yang cangkokan yang paling-paling semeter. Banyak sekali mangganya, dia metik-metik. Saya juga diberi mimpi seperti itu. Ya, percayalah kepadaku. Tidak musim pun aku bisa memberkati engkau. Itu bukan sesuatu yang sulit bagiku. Yang sulit adalah ini, saudara. Sekarang kita baca. Ya, sekali lagi ya, bukan sekali lagi, berulang-ulang saya ngomong supaya semua kita buka hati. Yo, baca. 2, 3. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, sampai di sini dulu. Jadi kebangkitan Tuhan, saudara, tujuannya bukan hanya mati masuk surga, saudara, tetapi bisa benar-benar hidup di atas sistem dunia ini. Sistem dunia ini apa? Egois, egosentris, ya, semakin kaya semakin dihargai, ya, bukan ke arah Kristus sentris, tetapi dunia materi sentris. Walaupun kaya nggak salah,
Tapi ya kalau semakin kaya, wah semakin gagah rasanya. Nah itu jelas, itu sistem dunia. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar sudah klik, itu nggak seperti itu. Kaya nggak salah, saudara, tapi nggak ada bangganya dengan kekayaan, saudara. Bangganya dengan kasih Kristus yang telah aku terima. Aku bersyukur, berterima kasih. Aku bisa ngerti apa yang ku kehendaki dalam hidupku. Ya, walaupun secara materi ya mungkin bukan berarti kaya, tapi aku percaya kau mencukupkan kebutuhanku. Ya, nah ini, saudara, ya, kemuliaan bagi selama-lamanya. Teruskan, ya. Jadi Injil yang asli, yang pengajarannya begini, ya, Kristus sentris, bukan nominal sentris. Ya, contoh nominal sentris. Kalau gerejanya penuh, semakin semangat. Ya. Kalau yang datang 1-2 orang, loyo. Nah, itu namanya materi sentris, jumlah sentris. Tuhan tidak berkenan. Silahkan Anda banyak, puji Tuhan. 1 orang pun puji Tuhan. Ya, karena bukan Anda yang menyebabkan aku berdiri di sini, tetapi Tuhan yang mengutus aku ke sini. Aku percaya demikian. Ya, jadi ini contohnya ini. Ya. Nah, sekarang Paulus ini heran ini. 2, 3. Aku heran bahwa karena begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini, saudara. Berarti ini orang sudah lahir baru, sudah dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Ini orang Kristen ini, saudara. Tapi mengikuti Injil lain ini. Injil lain ini apa ini, saudara? Sekali lagi ini orang Kristen ya, orang percaya loh. Mengikuti Injil lain. Teruskan. 2, 3. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini ternyata ada Injil palsu, saudara. Bukan Injil kan palsu. Ya, orang ini sudah percaya, ya, tapi ternyata dibawa oleh suatu pengajaran di mana kita menjadi masuk ke dalam Injil yang lain alias palsu. Yaitu Injil apa? Yaitu Injil yang mengajarkan untuk dengan kesungguhan sendiri, semangat sendiri, untuk ketemu Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, si A sudah lahir baru, nah puji Tuhan. Ayo sering ke gereja, sering bersih-bersih, sering baca firman, sering doa, ya, nanti Tuhan berkenan. Nah, sekali lagi ya, doa, baca firman, bersih-bersih gereja, semuanya baik. Ya, saya sendiri sebagai hamba Tuhan, ya setuju sekali, nggak salah. Tetapi lupa, saudara. Ya. Yang penting itu klik dulu dengan Tuhan. Nanti hasilnya seneng baca firman, tidak ngantuk dan terbuka firman ini. Ya. Kalau belum dijamin seperti saya dulu, pasti ngantuk. Walaupun saya jagoan baca ya, jujur saja. Saya ini senang baca, paling senang baca. Hidup saya ini, harta saya yang benar-benar di hati adalah buku. Ya, kalau sekarang di YouTube saya lihatnya ini yang kesehatan, yang teknologi, pokoknya bagus-bagus lah tentang belajar. Pun ya kalau cerita belajar itu harusnya saya sudah bagus. Karena apa? Sering baca, ngerti. Bisa menghubungkan, tetapi waktu saya belum klik dengan Tuhan dan nembus, saudara, hanya ngantuk, saudara. Ya, kalau mau khotbah bingung, saudara. Aduh, cari ayat di mana ya? Harus lihat konkordansi dulu, disambung-sambung sendiri. Nah, itu contohnya saya. Mudah-mudahan saudara walaupun begitu sekarang bertobat. Nah ini ada Injil lain ya, diputar balikan, yaitu Injil yang bukan berdasarkan pewahyuan langsung dari Tuhan, tetapi dari usaha sendiri. Masuk ke dalam Taurat lagi, saudara. Ya.
Nah, itulah saudara, kasihan sekali. Teruskan ya. 2, 3. Tetapi sekalipun kami kan dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Wah, ini ya, siapa yang memberitakan Injil yang bukan Injil pembahyuan, ya, tetapi Injil yang dicampur dengan Taurat, terkutuklah dia. Taurat itu apa? Ya, kan banyak ya. Saya sering ya waktu itu sering diskusi. Kita memang sekarang sudah di dalam Taurat. Ya memang benar. Kalau Taurat dulu ya setahun harus 3 kali ke Yerusalem. Hari Sabat ini itu. Kekristenan sudah enggak. Betul, sudah enggak. Ya Taurat yang aslinya dari sana memang tidak. Tapi ngertikah yang namanya Taurat, esensinya apa, intinya apa? Intinya adalah dengan kekuatan manusia lama kita menyenangkan atau mentaati Tuhan. Itu Taurat sebetulnya begitu. Ya. Pada mulanya sebetulnya Tuhan maunya hubungan dengan bangsa Israel. Tetapi mereka pada takut, saudara. Takut halilintar, takut ini karena di atas gunung. Maka menyuruh Musa untuk berangkat sendiri ke sana. Nanti kalau Tuhan ngomong apa, berfirman apa, ngomonglah ke saya, ke kami akan taat. Tapi kenyataannya, saudara, sebelum Musa turun dari gunung, di bawah sudah berpesta pora, ngawur sekali, sampai Musa ngamuk. Dan sejak itulah, ya, jadi Tuhan melalui peraturan-peraturan 10 perintah Allah itu untuk mengekang umat manusia Israel, Yahudi pada waktu itu. Dan ternyata gagal, saudara. Ya, sampai akhirnya lahirnya Tuhan Yesus dan mati serta bangkitnya Tuhan baru sukses. Ya, sukses untuk ini juga suksesnya ini kalau saudara mau, saudara. Kalau saudara nggak mau ya nggak jadi-jadi. Ya, ngikuti Injil lain. Ya, Injil yang percaya darah penebusan Kristus mengampuni dosaku. Ya, mengampuni, mendamaikan dengan Bapa. Aku sebagai anak Allah, orang Kristen, tetapi hidupnya pakai kekuatan sendiri. Baca firman, praktekkan. Baca firman, jangan mencuri. Saya nggak mencuri, banyak duitnya. Jangan berzina. Ya, memang saya nggak bakat berzina dari kecil. Saya memang orangnya setia, nisa. Tetapi jangan pelit. Pelit sih nggak apa-apa lah, memang pokoknya menjadi selalu membenarkan diri sendiri. Itu yang namanya Taurat, saudara. Ya, kekuatan manusia itu pasti mengarah ke situ. Ngampuni diri sendiri, tidak mengampuni orang lain. Saudara. Nah, teruskan ya, terkutuk ini. Ya, kalau kamu mengikuti Injil lain terhukum. Nah, makanya saya kasih tahu. Kalau saudara sampai hari ini walaupun sudah berjemaat 70 tahun, kalau rasanya hidupnya stres, puyeng, pusing, mendengar apa-apa kepengaruh, puyeng, bundet lah, gelisah, nggak enak. Ini, saudara sedang mengikuti Injil lain. Dipuji rasanya bangga, ya dilecehkan rasanya stres. Nah, Injil lain. Ya, jemaat banyak semangat. Ya. Jemaat sedikit loyo. Nah, itu Injil lain. Berarti fokusnya kepada diri sendiri. Ya, teruskan. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini, ya, ini luar biasa sekali. Ya, jadi di dalam orang percaya pun, ya, sungguh-sungguh percaya ini, bukan percaya hanya di mulut, bukan di KTP, tetapi bisa disesatkan oleh Injil yang tercampur, saudara. Ya, dengan usaha sendiri untuk menyenangkan Tuhan. Dengan usaha sendiri untuk mentaati Tuhan. Nah, ya teruskan. Jadi
Ayo baca bersama. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini aku ini adalah Paulus, ya, pengajar, ya, yang mendapat pewahyuan dari Tuhan. Di sini dengan jelas sekali, ya, sebagai hamba Tuhan, khususnya ini saya ini di sini berdiri, ya. Apabila aku mencari kesukaan manusia, ya, dan ingin mencoba berkenan kepada manusia, ya, mencoba maka aku bukan hamba Kristus, saudara. Ya, ini menakutkan sekali, saudara. Ini bagi pendoa gembala, ya, bagi bukan hamba Tuhan, ya, benar-benar harus bersih untuk Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita tergoda. Oh, orang kayanya datang, wah, gemeter, saudara. Khotbahnya langsung lain. Ayo, orang kaya itu mungkin lagi masalah. Wah, gimana caranya bawa firman supaya orang kaya itu senang pulangnya. Ah, ini pendeta ini cocok ini dengan saya. Gak seperti itu pendeta itu, ngomongnya yang keras-keras terus, pusing. Ya, saya mau ke gereja tujuannya dihibur, bukan dicekoki pengajaran. Saya sudah belajar dari dulu. Puluhan tahun yang lalu sudah saya mengulang-ulang firman, puluhan kali, sudah ngerti semua. Saya datang untuk dihibur oleh Tuhan, bukan untuk diajari. Ini menjebak sekali ini kepada ya, jadi jangan sampai mungkin suatu saat ada di sini yang menjadi hamba Tuhan. Ini pegang erat-erat, saudara. Menjadi hamba Tuhan yang kasih karunia harus siap bubar jemaatnya. Kepercaya mungkin saudara, ada ayatnya. Waktu Tuhan banyak melakukan mukjizat duniawi, roti, 5 roti, 2 ikan, ya. Saya sering kebalik-balik. Memberi makan 5.000 orang. Oh, berbondong-bondong mengangkat Yesus jadi raja. Yesus nggak mau ngumpet. Ya, menjala ikan sampai penuh, sampai ketenggelam, hampir tenggelam raunya. Waduh, semangat Apple dan lain-lain. Saat Yesus ngajar yang rohani, bubar semua. Mana ayatnya? Ayatnya di Yohanes 6 ayat 57 di daerah situ. Dia mengajar demikian, akulah roti hidup, ya, dan darahku. Engkau harus makan dagingku dan minum darahku, ya, pada bubar. Kenapa bubar? Itu pengajaran kanibal, ya, makan manusia, makan daging, minum darah manusia. Di bangsa Yahudi itu nggak ada kanibal, ya, alergi sekali, ya. Lebih baik mati daripada suruh makan daging manusia dan minum darah manusia. Di sana nggak ada tradisi seperti itu. Jadi mereka bubar. Kenapa? Yaitu menangkapnya salah. Tuhan ngajar rohani, jemaatnya menangkap duniawi kayak bangsa Israel waktu itu. Maka tuh murid-muridnya pada bubar. Ayatnya di mana? Ayo sekarang buka. Yohanes 6. Yohanes 6 2, 3. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan untuk hidup dunia. Jadi ini Yesus jelas sekali, dia itu lagi mengajar perlambangan, ya, lambang. Saya ini roti hidup, bukan dalam arti roti benar-benar itu yang dimakan roti roti run, bukan. Ya, jelas ini menjelaskan tentang rohani, saudara.
tetapi ditangkap bangsa Israel waktu itu salah. Ya, seperti kita ini, kalau nangkapnya salah ya nggak ketemu-ketemu. Ayo buka. Nah terus ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah ini ditangkapnya secara daging, saudara. Kristen juga, kalau secara letterlek ini nggak bisa, saudara. Nah teruskan ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya ini Tuhan tetap ngotot ini harus dilakukan. Nah, kalau tidak makan daging manusia, tidak minum darah Yesus, kamu tidak mempunyai hidup di dalammu. Ini kembali lagi, ini masalah rohani. Ya, manusia ini hidup ini dikiranya hidup secara tubuh. Ya, nah, padahal ini hayat ilahi ini maksudnya. Kamu kalau makan, minum dan percaya, maka Tuhan masuk ke dalam dirimu. Nah ini, jadi Tuhan rang-rang rohani, saudara atau zaman itu pada nangkepnya duniawi terus. Nah ini, terus, yuk. 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Jelas ya, jadi kita ini barang siapa makan dagingku dan minum darah. Nah ini ada artinya ini saudara. Minum darah Kristus adalah percaya akan kuasa kematiannya yang telah menebus, mengampuni, ya, dan kita menjadi anak Allah. Tapi selanjutnya juga makan daging ini. Apa tujuannya? Ya makan terus, ada hubungan dengan Tuhan, nikmati, supaya ada kekuatan, supaya tadi muncul itu waktu kita dipuji, waktu kita dihina, dilecehkan, yang muncul bukan kita, karena kita sudah terbiasa hubungan dengan Tuhan, yang muncul justru Tuhan. Malah munculnya ngampuni musuhmu, berkati dia. Ya, kalau dipuji nggak sombong lagi, tapi yang muncul dia. Ya, karena ini makan dagingnya ini, yang muncul dia. Malah puji Tuhan. Ya semua itu kemuliaanmu dari engkau, oleh engkau, untuk engkau. Pujian hanya bagi engkau Tuhan. Saya seperti ini karena engkaulah. Maka aku bersyukur. Nah ini makan dagingnya. Kalau minum ini sekali ya, minum untuk apa? Kematian Tuhan. Nah, kalau ini kebangkitannya ini. Nah, terus akan dibangkitkan ini pada akhir zaman ini. Nah, pasangannya ini dagingku dan darahku. Nah, terus 55. 23, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Lah ini Tuhan tidak mau ngikuti kamu. Apa? Jangan itu bangsa Israel. Malah supaya seneng. Nggak mau, dia tetap aku ngajar seperti ini. Nah ini Tuhan hebat sekali. Dia nggak mikir yang lain. Pokoknya ini pengajaran saya. Teruskan 56 ya. 23, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini janji Tuhan. Ya, kalau minum darah percayakan kuasa kematiannya, menebus dosaku, mengampuni aku, dan percaya akan kebangkitannya, ya, terus menerus bersatu dengan dia yang hidup, maka dia menjadi ada di dalam aku. Makanya waktu dihina nggak tersinggung, waktu dipuji nggak bangga, waktu ada masalah tetap tenang bersama Tuhan. Karena ini dia tinggal di dalam aku di dalam dia. Bukan kepandaian sendiri, bukan saudara. Ini. Nah, terus, ayo. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini memakan aku, hidup oleh aku.
makan daging itu dalam keseharian, sambil nyetir, ya sambil apapun lah, ya sehari-hari, ya itu terus menerus ada komunikasi, maka akan hidup oleh dia. Yaitu sekali lagi penghinaan, ya tenang. Ada masalah, ya enggak masalah, tenang. Bukan acuh, bukan ya. Ada pribadi lain yang muncul menanggapi masalah itu. Ya, teruskan. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, dulu bangsa Israel makan mana ini, roti ini di padang gurun, mati, saudara. Ya. Mati. Nah sekarang, kalau zaman sekarang, makan roti hidup, akan hidup selama-lamanya. Dan dari saat ini klik dengan Tuhan, sampai suatu saat entah kapan dalam kekekalan, hidup. Fisiknya mati, tapi rohnya tetap hidup. Ada kontak terus dengan Bapa surgawi kita. Ya, teruskan. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ya, teruskan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya ini dari dulu ini sudah ini keras, susah dicerna, nggak bisa dicerna. Siapa yang bisa? Nah, kita pun sama. Di antara kita ada ini yang keras, ini ada juga yang lunak. Ya, yang saya harapkan doakan lunak. Ya, jangan keras hati. Ya, makanya setiap saya bawa renungan saya mesti ngomong. Ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang dan seterusnya. Tertanam terus. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Tuhan tahu goncang ya iman kita, karena sebetulnya iman yang salah, saudara. Ini iman yang goncang ini, ya, yang pemikirannya Tuhan hanya untuk dunia. Nah, terus untuk duniawi maksudnya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, ini akan tergoncang. Ya, waktu itu kalau waktu Yesus disalib, mereka pengikutnya tergoncang, maka waktu di bawah salib, ya pada bubar semua, saudara. Yang dulu mengeluh-elukan bubar, ya justru malah ribut. Kalau memang kau Mesias bisa menyelamatkan orang lain, turunlah selamatkan dirimu dari salib. Berubah, saudara, pandangannya. Karena apa? Orang Kristen ini orang waktu itu ya maksudnya pemikirannya ke arah duniawi terus. Kristen pun sama. Kalau Tuhan mengampunkan dosaku, kalau Tuhan mengabulkan permintaanku yang mau bangkrut menjadi tidak bangkrut, maka aku percaya kepada Dia. Nah, itu namanya bukan percaya, saudara. Ya, yang namanya percaya, baik aku, memang aku lagi pusing, Tuhan, aku ngerti, aku percaya, tapi ya Tuhan, aku apapun yang terjadi baik bagiku. Ya, baik aku diluluskan masalahku maupun aku tidak, aku tetap percaya bahwa Engkau baik bagiku. Nah, itu yang namanya percaya yang benar, saudara. Tidak kepada duniawi fokusnya. Nah, terus 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini roh ini, ya, jadi memberi hidup, ya, bisa ada suatu kegiatan rohani, saudara. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terus, oh ini ada yang loncat ini, salah. Ayat 60.
Ini sangat terkenal ini karena berapa puluh tahun yang lalu Tuhan ngomong. Ya, ini ayat 60. Salah itu tadi, loncat. Ini 60-nya ini. Setelah ngajar, ya ini. 2, 3. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Terus, bentar. Oh, yang 66. Ya, teruskan tadi. Tadi sampai berapa, Bella? Ini, 6. 63. Ini di 66 nanti puncaknya ini. Ayo, teruskan. 2, 3. Oh, ini sudah tadi ya, rola yang 64 sekarang. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi tahu Tuhan sampai hari ini, sekarang ini tahu. Dilawan firman-Nya Allah itu angel, susah. Tahu Tuhan. Kalau saya nggak tahu, Tuhan tahu. Nah ini jelas sekali. Ya. Jadi nggak bisa menipu Tuhan, saudara. Ayo, 65. Lalu ia berkata, sebab telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Kepadanya ini jelas sekali, saudara. Ya, ini ada pewahyuan ini. Ya, tidak bisa dengan kekuatan manusia, saudara. Benar, nggak bisa, enggak. Ini bukan agama yang lain. Kalau agama yang lain-lain itu dengan kesungguhan manusia mengejar Tuhannya. Kalau kita beda, Tuhan yang turun ke dunia menggapai kita. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Contohnya dari jurang diangkat, kita hanya ngulurkan tangan untuk dipegang, diangkat. Kita nggak ada daya. Semua daya adalah pada pengangkatnya atau Tuhan. Kita hanya berserah. Dan jangan mau dilepas dari tangan Tuhan yang saat mengangkat kita dari jurang. Ya. Kalau yang lain itu dengan usaha sendiri naik ke atas. Dari jurang ke atas. Ya nggak ketemu-ketemu, saudara. Karena jurangnya sangat dalam, saudara. Nah ini. Ya, ini karunia dari Tuhan. Maka ini perlu sekali ngerti. Bukan kepandaian, saudara. Bukan kesungguhan. Karunia ini yang penting. 66. Ya, ini puncaknya. Modal sebagai pendeta ini di sini. 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini, saudara. Ya, mengundurkan diri. Mungkin di sini tidak mengundurkan diri, tapi nggak nganggep pengajaran itu, mengundurkan diri dalam arti hati, ya mungkin tetap datang, tapi hatinya ngelawan terus. Ini di sini Tuhan tahu, ya terus ya mengundurkan diri. Ayo suara keras, 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Oh, ini satu-satunya pengkhotbah yang saya baca, saudara, berani statement ini Tuhan Yesus. Nah, tidak takut, saudara, pergi silahkan. Ya. Karena kamu dengar, kalau nggak saya keras, kamu nggak akan sadar-sadar. Kalau saya keras, kamu pergi ya. Saya nggak akan menahan ini. Nggak ada rayu-merayu, ya. Malah ditanya, kamu nggak mau pergi juga? Kan nantang sebetulnya ini. Tapi Tuhan memang begitu, saudara, nggak mau tengah-tengah gitu, nggak mau putih atau hitam, nggak ada abu-abu. Terus, nah ini jawab Simon Petrus, ini hebat sekali. 2, 3. Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Ya, dan ini jelas Petrus mendapat pewahyuan ini. Ya, saya nggak mau pergi ke lain orang, pengajarnya nggak ada perkataan hidup kekal.
Hanya kamu yang mengajarkan dengan Zoe, hidup kekal, hidup Allah sendiri, ya, yang dimana tidak materisentris, tidak duniawi sentris, tidak egosentris, tetapi Allah Bapa Kristus terus ke atas ke sana. Nah, hanya engkau, ya kami nggak bisa cari yang lain. Nah, engkaulah yang mengajarkan pengajaran yang murni dari Bapa. Saya nggak akan pergi. Nah, teruskan 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, ini kebalik, saudara. Telah percaya dan apa? Tahu. Kita biasanya tahu dulu, baru percaya, betul? Iya, ini salahnya di sini. Petrus hebat sekali, 2 kali ini pernyataan Petrus. Ini yang kedua yang hebat ini. Ya, kami telah percaya. Setelah itu dan tahu. Wah, jadi bukan tahu dulu kemudian jadi percaya. Kalau beli mesin begitu, ya beli kulkas, beli TV, dilihat dulu, dicoba dulu. Oh, bagus semua, cocok dengan tulisan apa bukunya itu, katalognya. Ya wis, saya bayar. Kalau ini enggak, ya. Karena barang itu di dunia ini yang punya uang, yang berkuasa. Kalau di sini ini Tuhan yang kuasa. Percaya dulu, baru ngalami. Amin, saudara. Jangan kebalik ini, tahu dulu. Buktikan dulu Tuhan, Engkau Maha Kuasa, baru aku percaya. Oh, enggak jadi. Kita mau muji Tuhan, ya. Ya, ini, saudara. Ya, hanya orang tertentu yang selanjutnya bisa klik dengan Tuhan. Karena ini diberi anugerah pewahyuan bahwa aku percaya engkau Mesias dan sekarang hidup, bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan ada di dalam aku. Aku tahu itu semua. Nah, itulah saudaraku, ya, kedahsyatan Tuhan kita. Nah, inilah yang pagi hari ini harus disadari ya Tuhan. Ya saudaraku, Tuhan yang luar biasa itu, ya, hanya bisa kita kita hanya bisa benar-benar mengikuti pewahyuan, ya, minta penyingkapan pewahyuan dari Dia. Kalau enggak bisa. Ya, silahkan saudara baca Alkitab 10 kali lagi khatam, enggak bisa. Karena memang tidak sesuai dengan firman ini. Ya. Jadi harus benar-benar nyambung dulu. Ya, yang saya sering ya sebagai penutup ini. Yang saya sering katakan, ini masalah Kristen ini hubungan, saudara. Kayak pacaran, kayak suami istri. Maka waktu pernikahan kan, masalah pernikahan ini adalah rahasia besar. Yang dimaksud adalah hubungan jemaat dan Kristus. Nah, itu. Ya, hubungan, saudara, bukan Taurat. Ya. Setelah klik, siap, ya kalau perempuan ya sudah siap nikah, sudah menerima cintanya si pria, aku menjadi istrimu, selanjutnya aku menyatu dengan engkau, engkau dengan aku, apa yang kau miliki, aku bisa nikmati, ya, apa yang aku miliki, engkau bisa nikmati, ada persatuan, saudara. Ya. Setelah itu, baca suratnya beda, saudara. Saya nulis surat, misalkan, aku cinta padamu. Nah, misalkan, salah kirim, saudara. Padahal saya mengirim ke istri saya. Yang terima perempuan lain, ya entah siapa, saya nggak tahu. Ya, khususnya misalkan jemaat sini. Kira-kira yang terima kata-kata aku cinta padamu, kaget nggak perempuan itu? Ya, misalkan Vivin, misalkan, Yoram ini, wah sudah orang apa nih, nulis begitu ke saya, padahal saya salah. Ya, karena apa? Ya itu nggak ada kontak. Ya memang prakteknya nggak begitu, ya. Tapi kenyataannya itu jadi harus hubungan dulu. Kata-kata aku cinta padamu, bagi istri saya itu, setinggi gunung Selamat melebihi, saudara. Tapi bagi orang yang nggak klik atau belum nyambung dengan saya, ya belum ada, ya maksudnya belum pacaran, belum hubungan, menerima itu beda sekali.
Betul enggak omongan ini? Nah, ini. Jadi ini hubungan ini penting sekali. Ini semua belajar ini bicara tentang hubungan. Oke, cukup demikian ya firman Tuhan. Mari kita tutup. Selanjutnya sekali lagi ya, dan berulang-ulang saya mohon terus hubungan dengan Tuhan. Ini pewahyuan, tidak bisa dengan otak manusia. Ya, kita tutup Alkitab kita. Puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, yang telah demikian mengasihi kami, sehingga Engkau turun ke dunia, mati di kayu salib, dan telah menebus dosa kami, mengampuni kami, dan mendamaikan dengan Bapa. Dan juga kami diangkat sebagai anak-Mu ya Tuhan. Itu semua kami percayai. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa kebangkitan-Mu telah mengalahkan maut dan telah mengalahkan sistem dunia ini. Dan kami percaya Engkau juga ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Selanjutnya Tuhan, apabila ada anak-anak-Mu di tempat ini yang belum mengalami kuasa kebangkitan-Mu, hamba mohon dengan segenap hati agar Engkau menyingkapkan pewahyuan kepada mereka satu persatu yang belum nyambung atau belum klik dengan Engkau. Karena tanpa hal itu hidup mereka akan selalu gelisah, tidak tenang, masalah macam-macam bertubi-tubi, dan penyakit dan lain-lain sebagainya, dan itu menggelisahkan hati mereka. Tetapi apabila Engkau telah menyingkap dirinya dan mereka akan menanggapi persoalan kehidupan dengan sudut pandang yang dari Engkau, maka damai sejahtera sukacita yang dari Engkau akan menaungi hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua, meteraikan firman ini dalam hati kami masing-masing. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi pengenalan akan Engkau secara pribadi, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Roh Kudus saja yang bersemayam dan berbicara kepada kami semua, teristimewa bagi mereka yang belum klik dengan Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan hamba telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat tersebut, katakan dengan iman. Amin.